Oke, halo, selamat siang buat teman-teman Warkop Saham. Oke, baik, selamat siang buat teman-teman Warkop Saham semuanya. Jumpa lagi di live market update sekaligus sharing session ya di siang hari ini, perdagangan 14 Oktober tahun 2025. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung, selamat bergabung di live kita untuk update review market sesi pertama. Buat teman-teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan boleh diramaikan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu ya dari pertanyaan teman-teman semuanya. Nah, dari sisi IHSG terlebih dahulu, untuk IHSG ditutup melemah minus 0,68% ke level 8.171. Memang kalau kita coba tarik ke belakang, IHSG sudah naik cukup signifikan ya dari pertengahan tahun bulan Juni sampai dengan akhir tahun ini di 2025. Kurang lebih IHSG sudah menguat. Kita coba cek ya. Oke, dari bulan Juni sampai dengan level tertinggi kemarin itu IHSG sudah menguat sekitar 20% ya. Memang kalau untuk penopang dari penguatan IHSG itu masih dari saham-saham yang punya market cap besar. Contohnya yang waktu itu tuh ada DCII, DSSA, bahkan Brand, Cuan, TPIA itu masih menjadi pendorong penguatan IHSG dari pertengahan tahun sampai dengan bulan Oktober ini ya, mendekati penghujung tahun di tahun 2025. Nah, kalau secara teknikal kita coba perkecil lagi untuk view-nya. Untuk IHSG, kalau untuk short term-nya ya, untuk short term sebentar. Untuk short term IHSG ada potensi untuk koreksi, karena ini pergerakannya sebenarnya masih terkonsolidasi itu di area support sekitar 8.130 ya, 8.150, dan area resisten yang masih belum gagal break itu di sekitar 8.290 ya teman-teman. Jadi kurang lebih ada range sekitar 150 sampai dengan 200 poin untuk range konsolidasi IHSG. Dan kecenderungannya kemana? Kecenderungannya itu memang masih akan turun ya, untuk menguji next support itu di level sekitar 8.030, 8.040. Nah, sini. Jadi teman-teman waspada kalau ada punya saham di portofolio teman-teman semua yang udah profit, mungkin bisa segera amankan profit. Terutama memang untuk strategi saat ini itu lebih cenderung untuk day trade ya teman-teman. Jadi atau scalping. Jadi dengan kondisi IHSG yang cenderung stagnan pergerakannya dan juga penguatannya itu masih didorong oleh beberapa saham ya, atau seperti di konglomerasi, dan juga penguatan ataupun penurunan itu masih didorong oleh konglomerasi dan juga beberapa sentimen-sentimen dari emitennya. Maka dari itu, dari strategi Warkop Saham itu lebih menyarankan untuk day trade ya, atau scalping. Jadi setiap teman-teman udah ambil position, udah ada profit, mungkin bisa segera amankan profit. Nanti baru ketika turun lagi atau menyentuh level support atau level buybacknya, itu teman-teman bisa ambil. Nah, mungkin strategi seperti ini bisa diterapkan untuk teman-teman, meskipun disclaimer on ya untuk pilihan saham dan juga strateginya. Nah, untuk perdagangan hari ini penyebab pelemahan IHSG yang hampir minus 1% itu memang didominasi oleh pelemahan grup konglomerasi ya teman-teman. Kayak contohnya itu ada di Cuan, itu pelemahannya cukup signifikan, itu ada minus 7,94%. Jadi yang menyebabkan pelemahan IHSG itu ada di saham-saham Pak PP ya, atau PP Group, itu yang pelemahannya cukup signifikan ada di Cuan, CDIA. Nah, bagaimana secara teknikal untuk Cuan? Kalau untuk candle day trade ya, atau kita coba menggunakan support dynamic MA5, sebenarnya Cuan ini tertahan di support MA5. Meskipun hari ini pelemahannya sampai dengan minus 7,94%, ini masih ada peluang ya. Kalau secara tren masih ada peluang karena masih terjaga di atas support MA5. Nah, bagaimana untuk posisi sekarang? Posisi sekarang teman-teman
teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Cuma kalau dia mungkin ada rejection ya di bawah 2004, maksudnya di bawah 2430 kayak coba di 2400, teman-teman bisa mulai spekulatif buy ya, karena untuk trend short termnya sebenarnya masih ada potensi untuk lanjutkan penguatan. Begitu juga dengan CDIA nih. Nah, untuk CDIA berbeda nih. Kalau tadi cuan itu secara tren memang masih uptrend ya untuk short termnya. Beda dengan CDIA. Kalau CDIA, teman-teman kalau lihat coba tarik ke belakang, ini CDIA ada buat gap. Yang mana ini potensi untuk common gap karena akan segera ditutup dari gap yang terbentuk. Dia ada 2 gap ya, teman-teman. Nih di level 1785 sama level 2000. Jadi kalau untuk CDIA lebih baik kalau punya posisi di atas atau di harga di atas 2200, teman-teman bisa batasi resiko terlebih dahulu, bisa buyback. Pertama, siapkan amunisi di level support 2000, dan yang kedua, kalau 2000-nya breakdown, itu teman-teman bisa pantau support di 1785 ya, karena ada potensi tutup gap juga di level tersebut. Meskipun kalau ini melihat ada potensi untuk breakaway gap nih, karena dia ketika menguat, ini ada break dari beberapa resisten sebelumnya ya, yang resisten konsolidasi. Cuma teman-teman pantau dulu aja yang 2000, karena kalau 2000 ini potensi ditutup dalam waktu dekat gitu untuk di CDIA. Nah, jadi untuk saham PPP, CDIA dan cuan itu memiliki pergerakan yang berbeda. Kalau cuan tadi teman-teman bisa mulai pantau untuk spekulatif buy atau buy on weakness, tapi kalau CDIA mungkin lebih baik wait and see terlebih dahulu, cenderung untuk lanjutkan penurunan ya, dan segera batasi resiko kalau dia turun di bawah 2000 untuk ada potensi ke level tutup gap di 1785. Nah, ini untuk saham-saham PPP yang pelemahannya cukup signifikan ya hari ini. Nah, begitu juga dan di saham yang masih ramai diperdagangkan hari ini yaitu di saham-saham gold. Itu karena kembali lagi ya harga emas dunia kembali catatkan rekor all time high, dan alhasil beberapa saham-saham yang memang memiliki kontribusi pendapatan ataupun laba dari produksi emas atau penjualan emas atau gold yang berkaitan dengan gold itu di hari ini menguat. Yang paling signifikan itu ada di Archie. Nah, Archie ini yang paling signifikan karena tadi dicek juga yang jadi top buyer asing itu masuk juga Archie nih. Nah, Archie ini udah terkonfirmasi breakout kuat level 1140. Saat ini harga sekarang di 1450 dengan penguatan 16,94%. Kemanakah level Archie selanjutnya? Kita ini kalau tarik histori ke belakang mungkin agak jauh. Atau bahkan ini sudah jadi level tertinggi Archie. Nah, ini Archie saat ini sudah menjadi level tertingginya nih teman-teman. Oke, udah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Nanti setelah pembahasan kita akan review ya pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman stay tune terus di live market update Warkop Saham. Nah, bagaimana untuk next target Archie? Oke, kita coba tarik karena ini trennya udah breakout ya. Kita tarik menggunakan Fibo extension. Ditarik, ini dia ada koreksi di sini ya. Nah, memang 1430-nya 1435 ini jadi resisten ya. Resisten untuk 1420 tadi resist 100%-nya. Nah, next target kemana? Itu targetnya ke 1725 kalau memang breakout-nya ya, atau swing-nya itu ke 1725, tapi terdekat mungkin ke level 1500 sampai dengan 1600 terlebih dahulu. Tapi ini udah naik signifikan dalam 2 hari, jadi teman-teman mungkin bisa pantau level retrace-nya ke berapa. Ini kalau dilihat untuk potensinya ya Archie ini akan seperti ini. Dia akan saat ini di sini mungkin setengah dari
penguatan sebelumnya untuk bisa lanjut ke sini. Itu jadi area sekitar 12.50 ya. Area sekitar 12.50 sampai dengan level sekitar 13.20, 13.10 itu teman-teman bisa jadi titik buyback-nya Archie. Nih saya coba kotakin ya untuk level buyback Archie di sini. Ini bisa jadi level entry Archie ya dengan target selanjutnya ke 17.25. Nah, ini untuk Archie. Selanjutnya itu ke saham gold yang ramai juga itu di BRMS. Nah, ini sebenarnya pergerakannya sama kayak Archie ya. Pola yang mirip dari saham gold itu ada di Archie sama BRMS. Nah, kalau BRMS bedanya hari ini dia ada bentuk gap teman-teman, karena high sebelumnya itu 1080 dan terendah hari ini itu di 1090. Jadi ada kecenderungan mungkin akan tutup gap. Teman-teman bisa buy on weakness di level sekitar 1085 sampai dengan level 1190 ya, 1185 sampai 1190 sorry. Nah, targetnya ke berapa? Targetnya untuk BRMS sebenarnya polanya juga akan sama seperti Archie tadi proyeksinya. Jadi dia mungkin akan setengah dari penguatan sebelumnya, baru dia akan lanjut naik lagi. Nah, kemana target selanjutnya? Kita sama ya, menggunakan Fibo extension dari penguatan awal sampai kemarin itu jadi sekitar 1220 sampai 1310. Ini next target untuk BRMS teman-teman. Nah, ini di dua saham gold yang masih kita pantau. Nah, berikutnya juga yang hari ini sedang menarik itu di saham-saham grup Bakri teman-teman, kayak Dewa tadi ya. Dewa, kita coba cek untuk Dewa. Dewa ini ada potensi untuk breakout ya dari level resist sebelumnya. Sebenarnya tadi udah ancang-ancang nih. Jadi teman-teman kalau untuk watchlist di sesi kedua ini itu ada di Dewa ya, teman-teman bisa buy di area sekarang 376 sampai 380. Targetnya ke 400 sampai 410 nih untuk Dewa. Karena kalau kita coba cek dari sisi volume ya, dan juga akumulasi kemarin masih bagus. Nah, ini volumenya udah bahkan sudah 2 kali dari volume sebelumnya, jadi sudah terkonfirmasi, tinggal untuk rally. Jadi teman-teman sesi 2 bisa pantau di Dewa, target ke 400 sampai 410. Nah, selanjutnya itu yang bisa teman-teman pantau, tapi mungkin pullbacknya ya atau koreksinya itu ada di energi. Karena energi baru break resist kuat di 1000-nya. Dan juga ini ada potensi untuk next target ke swing 1300. Cuma teman-teman mungkin akan ada pullback terlebih dahulu. Jadi selama masih di atas 1000, energi masih bisa buy cicil akumulasi pembelian ya untuk energi. Seperti itu. Nah, tadi saham-saham pantauannya mungkin bisa di Dewa sama di energi atau di grup Bakri. Tapi kalau untuk saham-saham konglomerasi, baik konglomerasi MTEK, konglomerasi PP, nah itu mungkin bisa coba hindari terlebih dahulu ya untuk short term ini. Mungkin nanti kalau ada momentum dia pullback, baru teman-teman bisa ambil posisi lagi. Karena kalau MTEK Group juga hari ini terkoreksi ya, dia kembali buat new low dan mulai bergerak di bawah support EMA 20. Tapi bisa jadi ini rejection seperti yang terjadi tanggal 17 September. Jadi teman-teman mungkin tunggu konfirmasi satu candle lagi. Kalau satu candle lagi dia ke bawah atau new low lagi, itu adalah sinyal bahwa MTEK short termnya sudah patah tren ya dari tren bullishnya. Tapi kalau dia mulai ada perlawanan, nah itu monggo teman-teman bisa mulai cicil average down untuk di MTEK. Seperti itu. Oke, nah ini mulai masuk ke pertanyaan teman-teman semuanya ya. Yang banyak tanya itu di GMFI, Bull, DMMX, terus ada CDIA. Nah, mungkin ini yang beberapa kali bertanya itu terkait di GMFI ya.
Nah, untuk GMFI ini adalah saham FCA dan juga pergerakannya mungkin kalau kita lihat secara teknikal tidak bisa kita nilai juga karena pergerakannya cukup fluktuatif ya. Nah, jadi kalau memang udah ada posisi, nih kan udah koreksi ya. Kalau udah ada posisi, teman-teman mungkin bisa pantau level support sekitar 84 sampai 89. Kalau masih tertahan di area itu boleh untuk di hold. Tapi ini ada potensi juga untuk double top kalau dia turun sampai di bawah 77 atau 76 ya. Itu bisa ada potensi lanjutan penurunan. Nah, begitu juga dengan GIA nih yang tadi. GIA udah ARB nih dari pergerakannya gitu. Jadi saham-saham full call action ini tetap perhatikan ya untuk IEP dari masing-masing jam perdagangannya. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan kalau memang dari sisi IEP dan IEV-nya kalau memang ada pergerakan signifikan bisa pantau untuk segera keluar terlebih dahulu ya. Kayak tadi GIA IEP-nya sempat ARA tadi di 12 berapa nih tadi? Ya 125 126 lagi. Ternyata dia ditutupnya melemah ya. Minus 9,52% ke 114. Seperti itu. Jadi kalau FCA tetap dipantau untuk IEP dan IEV-nya. Nah, kalau GMFI tadi dibahas, Cedia juga udah kita bahas. Cedia ada potensi untuk tutup gap-nya ke 2000 terlebih dahulu. Nah, mungkin itu ya. Jadi untuk di siang hari ini teman-teman sesi 2 bisa pantau di Dewa dan Energi atau di grup Bakri ya. Dan juga untuk saham-saham gold biasanya itu pergerakan yang signifikannya kan malam ya. Malam hari biasa dia catatkan level ATH dari emas dunianya. Jadi kalau mau yang JJS itu bisa pantau saham-saham gold. Jadi beli di sore, jual di pagi hari. Biasanya pada open gap up. Seperti itu untuk strategi di saham-saham gold atau saham-saham emas. Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk live di siang hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang.